Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada kesempatan siang ini saya memberi wawasan bagi yang sudah tahu, Allahumma amin. Yang belum tahu bisa menambah wawasan Anda. Dan di sini saya kasih judul yaitu Qodam Gaib pendamping hidupmu. Maksudnya Qodam Gaib pendamping hidupmu adalah bisa diperintah atau diajak kerjasama berjamaah, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, salam Yolanda. Ini tumben kamu buka, ini saya baru dari Solo, Jawa Tengah, Yolanda. Ini ya, tolong Yolanda nanti tetap fokus memutar giling untuk targetnya ya, yang orang Korea. Ya, orang Korea, agar langsung luncur uang MM-nya sehingga bendamu bisa terbeli. Itu udah kesepakatan mereka. Untuk Yolanda saya sudah menghubungi oleh pengusaha bisnisnya, Allahumma amin, dari bisnis sarang waletnya, Allahumma amin, sudah saya sarankan supaya lebih cepat meningkat perkembangannya ya Yolanda. Sampaikan pada suamimu Pak Haji Tabroni. Saya pesan itu karena saya masuk kemarin di ruang walet itu banyak kecoa atau cicak dan semut, dan karyawannya saya suruh setiap 5 hari atau 7 hari selalu ngecek kebersihan sarangnya, karena itu kemarin banyak sekali karyawan-karyawan yang berkurang karena efek dari kurang kebersihan sarang waletnya. Dan sudah saya koordinasi, konfirmasi kepada bos besarnya, Allahumma amin, semua pasrah pada saya demi kebaikannya. Itu Yolanda informasi dari saya. Dan ini saya menyampaikan tentang Qodam Gaib, yaitu Qodam Gaib bisa diperintah apa saja. Tapi kadang orang kalau sudah melihat wujud Qodam Gaib itu ada 3 macam bagian. Qodam Gaib yaitu yang berwujud warna, itu yang disebut saudara kembar, sedulur papat lima pancer. Itu wujudnya warna kulit ya. Dan untuk Qodam Gaib itu ada yang dari luar jiwa raga kita. Dan Qodam Gaib ada yang berasal dari ketidaksengajaan kita, waktu kita wisata di pantai, di gunung atau di plaza, diikuti oleh Qodam Gaib. Bahkan Qodam Gaib itu berwujud beraneka ragam, karena Qodam Gaib itu disebut namanya Qodam Gaib di luar tubuh, itu berwujud manusia, hewan, atau manusia kepala hewan, atau tubuhnya hewan kepalanya manusia. Ya, itu namanya Qodam Gaib. Dan Qodam Gaib itu bisa berasal dari benda-benda pusaka Anda yang mengikuti, itu bisa menjadi benda gaib, dari pusaka, keris, tombak, atau benda-benda yang berbetua, itu bisa menjadi Qodam Gaib Anda. Dan Qodam Gaib juga bisa berasal dari leluhur kamu. Mungkin leluhur kamu ada nenek atau kakek yang pernah menjadi orang sakti, sehingga menurunkan ilmunya kepada kamu secara kamu tidak tahu, itu juga ada. Kemudian Qodam Gaib juga bisa berasal ketika kamu minta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maaf ya, saya menyebut Tuhan Yang Maha Esa karena jiwa saya Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya sangat menyayangi semua agama, ras, suku, bangsa. Saya sangat menghormati semua agama di dunia ini karena saya hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kecuali saya hidup di negara salah satu agama yang dominan. Tapi saya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, selalu menjalankan nilai-nilai Pancasila agar negara bangsa aman sejahtera. Ya,
Dan ini saya selalu berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 45 agar tidak terbentur hukum. Dan kemarin sudah ada keluhan itu dari pasien saya 2 bulan kemarin, insya Allah Desember ini akan datang. Dia terpuruk, ditipu oleh orang yang mengaku kiai punya pondok pesantren, ya, katanya bisa menggandakan uang, ternyata dia tidak bisa. Kemudian ada itu ditipu oleh orang-orang yang mengaku Gus, Ustadz, katanya bisa ahli menggandakan uang goib, ternyata dia tertipu hingga hampir 1 miliar. Dan tamu saya itu insya Allah Desember akan minta tolong pada saya untuk 1, bertobat nasuhah, tidak melakukan kesalahan lagi, dan minta ilmu Allah agar segala sesuatu yang terpuruk sudah tertipu oleh orang-orang suatu jaringan, ya, jaringan itu ada wanita cantik, wanita tua, bahkan memuda, ada orang-orang yang disebut abah, itu menipu hampir 1 miliar kalau ditipu. Itu ada apa ya, ada catatannya sampai saya simpan, ya. Itu semoga nanti dari pihak kepolisian bisa memburu orang-orang ini dengan laporan dari tamu saya. Sekarang tamu saya itu aslinya orang Blitar, dan orang Blitar ditipu. Kemudian sekarang dia bekerja di Bangka, ya, dia di proyek. Insya Allah Desember akan sowan ke gubuk saya, minta tolong untuk menemui solusi. Dan bagi siapa saja yang mengaku ahli menggandakan uang, ahli tentang uang goib, ainul aku yakin pasti musnah tidak lama. Karena dia tidak menolong orang menderita, malah orang menderita utang ratusan juta, malah dimintain uang ratusan juta, bahkan miliaran, itu akan kena azab langsung. Dan ini kemarin 1 minggu atau 2 minggu kemarin ada informasi, yaitu banyak sekali tamu-tamu saya. Di samping sebelumnya itu sudah ada orang Banyuwangi, Madura, Banten, banyak sekali orang-orang yang tertipu motif penggandaan uang goib. Dan setelah belajar dengan saya, Allahumma amin, rezekinya lancar, ya, karena saya tidak percaya dengan uang goib, tidak percaya penggandaan uang, ya. Dan bahkan banyak sekali disuruh beli ini, beli minyak jin, beli menyembelih kambing, menjelehkan ini, syaratnya untuk menggandakan uang. Dan bahkan 2 minggu kemarin ada itu informasi bahwa ada orang yang mengaku kiai atau ustadz di daerah Banyuwangi sudah menipu hampir 30 orang lah. Korbannya keluar banyak, yaitu ratusan juta rupiah. Insya Allah semoga cepatnya tamu saya ini semuanya, ya, 30 orang ini akan menangkap dengan laporan kepada polisi setempat. Ini sudah ketangkap, ya, orang yang mengaku kiai ustadz di daerah Banyuwangi itu sudah dilaporkan, ya, menipu 120 juta. Kemarin katanya sudah diberi 20 juta, ini masih kurang 80 juta dan masih diusut. Saya beri semangat untuk mengusut sampai tuntas. Orang yang mengaku kiai ustadz itu langsung aja dihukum dan dibuang di Pulau Nusa Kambangan, ya, buang di Nusa Kambangan biar tidak menjangkiti orang-orang lain, karena ini suatu jaringan. Dan kemudian bahkan di daerah Kediri, hati-hati, di daerah Kediri sampai saat ini ada penipuan penggandaan uang. Sampai sekarang ini masih diselidiki oleh tamu saya, karena tamu saya merasa curiga akan ditipu, dan ini sudah dilaporkan ke pihak polisi di Kediri, ya. Semoga akan berlanjut dan akan ditangkap orang yang mengaku kiai ustadz atau paranormal yang ahli menggandakan uang. Ini semua polisi, alhamdulillah saudaraku semua polisi, semoga kamu berantas semua orang-orang penjahat yang mengaku ahli menggandakan uang goib. Dan salam kepada saudara kami semua dari tentara, atau itu tentara yang ada di Surabaya, dan kemudian saudara kami yang ada di Semarang, ya. Kemarin alhamdulillah memberi kenang-kenangan saya, sehingga saya selalu ingat kepada saudaraku yang ada di Surabaya, ya. Dan saya selalu ingat kepada saudaraku yang ada di Semarang, ya, saya sebagai tentara, ya, TNI,
Saya mohon dukungan, semoga orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang menyengsarakan, mengaku mengandalkan kita ringkus, kita buang di pulau Nusa Kambangan dengan bekerja sama dengan polisi-polisi Republik Indonesia. Ya, saya tidak percaya dengan uang, penggandaan uang dan uang goib. Ini saya lanjutkan lagi. Cara saya menolong orang-orang yang sudah tertipu uang-uang goib itu adalah satu, yaitu tobat dulu. Karena di tempat saya adalah tempatnya taubat nasubah, yaitu melebur, mengakui dosa dan kesalahan. Karena manusia tempat salah dan dosa. Ya, silahkan datang di pusat Padepokan Sedulur Tunggal Pancer. Alamatnya ada di profil itu, Dusun Klio, RT 1 RW 3, desanya Sugih Waras, Pringkuku, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Saya tuntun bagi yang sudah terlanjur terjebak, terlilit hutang, bahkan yang bangkrut, bahkan hutangnya miliaran. Saya menolong bukan dengan uang goib, bukan. Saya menolong dengan secara logika ilmu, dengan menggunakan kodam goib yang kamu miliki. Karena setiap manusia punya kodam goib. Jika Anda di TikTok mengatakan kamu tidak punya kodam goib, berarti dia itu pembohong. Dia hanya mencari sensasi atau mencari like, mencari nilai-nilai dari akunnya. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Tuhan yang punya kodam goib, yaitu disebut sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer, yaitu itu sudah ribuan tahun nenek moyang kita itu sudah mengamalkan, membudayakan ya tradisi ilmu sedulur papat limo pancer yang dikatakan roh suci guru sejati. Roh suci guru sejati. Sopo sejujurnya? Siapa sejujurnya? Roh suci guru sejati adalah ada di kolbu. Maka saya 2 tahun jujur apa adanya. Istri saya tinggal 2 tahun, anak saya tinggal. Tapi saya tanggung jawab, saya tinggali ladang untuk bertani sehingga tidak kekurangan ekonomi. 2 tahun saya mengembara mencari guru sejati. Ternyata ketemunya di sini. Saya menemui Ustadz Kiai paranormal dari Solo, Semarang. Saya naik kapal Puspa Negara. Kemudian saya belajar di daerah Pontianak, di Jalan Sungai Jawi, kemudian ke Singkawang, ke Tapang. Saya belajar mencari guru-guru, tapi ternyata belum ketemu guru sejati. Kemudian saya naik kapal lagi Puspa Perdana sampai ke Palembang, Lampung, Medan, dan semua Sumatera. Saya mencari guru sejati, tidak ketemu. Kembali lagi ke yaitu Merak, Jakarta, Sukabumi, Bandung. Saya berjalan sambil gandul kereta. Tapi surat-surat komplit, ijazah ada, KTP ada, semua identitas. Jadi setiap saya ketemu, ditangkap oleh aparat keamanan, saya jujur apa dari bahwa saya pengembara musafir, ingin mencari guru sejati. Jadi tidak ada halangan. Setiap saya ketemu polisi, malah dikasih makan, disuruh tidur di pos polisi. Kemudian saya waktu naik pesawat, kemudian saya waktu kekurangan makanan, kemudian saya mampir di pos-pos tentara itu, dikasih makan, masih aja di jagungan. Kemudian saya mengembara sampai ke Kuta, Sanur, ya, kemudian sampai ke Bali, kemudian sampai ke Bima, Nusa Tenggara. Dari situ saya kembali lagi ke Solo. Bapak saya almarhum meninggal, dan ternyata belum ketemu guru sejati. Karena saya tidak suka setiap ada guru yang saya belajar di situ, qabil tu ijazah, ya Mbah Arif itu syirullah, zatullah, sifatullah, wujudullah kun fayakun, khusus Mbah Arif Ridho. Kemudian dari situ saya mengembara ke Pacitan, dan saya semedi di tengah Latu Tidak Pulau nama Batu Karong. Alhamdulillah kehujanan. Kemudian saya mau balik, ketemu orang tua namanya Bapak Sugio. Ternyata dia orang Surang Kiai, ya. Akhirnya nanti dia menjadi bapak mertua saya. Dan saya nginep semalam di situ. Tahu-tahu saya suruh nembung, Nang, kamu harus manggil orang tuamu untuk melawar anakku.
karena adat istiadat di Pacitan, jika ada pria menginap semalam harus melamar. Aduh ya Allah, saya pusing tak bisa ngelirik, anaknya cantik ya. Jadi saya begitu tidak ada pacaran ya selama saya akan menikah. Saya langsung pulang ke Solo, langsung ibu saya nembung, bapak saya almarhum Tuhan ya. Kemudian nembung dan saya sungkemnya diwakili oleh kakak barep saya sebagai pengganti bang. Dan sehingga saya itu tidak ada pacaran romantis yang-yangan kalau zaman saya ini. Jadi saya pacaran dengan istri saya itu masa-masa tua ini sangat romantis ya. Dan anak saya juga alhamdulillah diberkati Allah, sangat-sangat beruntung saya punya anak ya. Kemudian ini kisah nyata saya. Setelah itu karena guru sejati yang saya cari selama 2 tahun itu tidak ketemu karena saya tidak suka. Setiap ketemu guru melihat wanita itu matanya kirir, bahkan nafsunya ada. Aku nggak suka. Guru kalau udah ada nafsu birahi, nol. Aku nggak suka. Kemudian ada guru yang harus menipu gini, kamu harus menjual ini, menjual minyak ini, nol saya tinggal. Pokoknya semua yang tidak cocok, merugikan orang lain saya tinggal. Akhirnya setelah menikah dengan istri saya, kemudian ketemu roh suci guru sejati saya di Solo, mimpi pertama kali ada ketemu dengan gambar Bung Karno dan ketemu bapak saya seperti ini ya. Ini adalah, sebentar saya nyalakan, dan alhamdulillahirrahmanirrahim ini pertama kali saat saya dulu di kota Solo setelah mengembara 2 tahun bertemu dengan ini almarhum Bung Karno. Dia duduk tangannya begini ngacung gini, bapak saya tapi sudah meninggal. Kemudian bapak saya tersenyum, akhirnya saya menjadi seperti ini ya. Dan ini adalah Kodam Goib dari pantai selatan, dan ini di sini adalah saya mendirikan pusat padepokan sedulur tunggal pancer, yaitu tempatnya orang meditasi, bukan tempatnya orang gontok-gontokan. Semua agama, ras, suku, bangsa, agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, agama Konghucu, agama penghayatan, agama kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, semua saya terima. Dia adalah saudara saya. Karena agama itu tujuannya ketemunya satu titik, Tuhan Yang Maha Esa. Jalannya itu berbeda ya, yang mau lewat sana tapi akhirnya satu titik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Itu bagi guru-guru yang tahu memahami bahwa semua agama di dunia itu tujuannya sama, satu titik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kemudian ini adalah lambang-lambang saya ya. Dan ini saya merintis ini, dan untuk mewujudkan saudara kembarnya ya. Jadi kalau ingin langsung melihat wujud Anda ya, Gustul Pak Limo Pancer ini enggak sulapan. Bahkan setelah melihat di tempat saya, nanti di tempat pertapaan atau semedi, bisa ketemu kembaran wujud Anda. Namanya kembaran, kembar kan wajahnya. Itu nanti wajahmu putih bersih, itu namanya kakang kawah. Itu air ketuban ketika kamu dilahirkan ibumu, dan arahnya ada di barat ya. Kemudian nanti alat-alat seperti ini, dan ini untuk merangsang keluarnya dari Sulban Pancer. Ini adalah emas kerumpul ya. Ini emas kerumpul, ini ada penunggunya kalau berdoa bagi penambang-penambang di daerah Bangka, Belitung atau Kalimantan supaya cepat menemukan sumber dari tambang emas, perak, timahnya. Penunggu malaikatnya siapa, Mbah? Penunggu malaikatnya ada 3, yaitu malaikat Baitun alaihissalam, sok makutam penunggu emas, timah, perak. Baitun ya. Kemudian yang kedua malaikat Jaitun alaihissalam, sok makutam penunggu emas ya. Yang ketiga malaikat Ilun alaihissalam, sok makutam penunggu emas ya. Inilah untuk menarik Sulban Limo Pancer langsung wujud ya. Dan ini saya kasih air laut selatan. Kemudian ini adalah tanah dari pertapaan ini. Pertapaan saya bertapa ya. Ini tanahnya ini. Ini tanahnya ya.
Kemudian yang ini adalah bunga rafflesia. Ini aja kuncup ya, dulu manjang itu. Dilarang kalau ngambil di Gunung Lawu tanpa izin dulu. Ya. Ya, kemudian ini saya dulu pernah bertapa di Gunung Lawu ya. Namanya Sunan Lawu, itu kodam saya. Dan di sini ada pasir ya. Pasir putih ini dari pantai selatan. Dan ini juga emas kerumpul ini. Ada penunggunya ya. Ya. Dan nanti untuk bakar lilin merah putih, lambangnya jenang abang putih atau bubur merah bubur putih, kemudian jubah. Dan nanti langsung bisa melihat wujud kembaran kodam. Dan kodam itu sekali lagi kalau Stupa Lima Pancer adalah nur, yaitu yang tadi putih ada Kakang Kawah Dadari, yaitu dari perwujudan ketuban Anda ketika dilahirkan oleh ibumu. Kalau yang hitam, nanti wajahmu hitam semua saya wujudkan, itu namanya tali pusar, itu ada berada di arah di utara, itu bumi. Kalau Kakang Kawah tadi angin ya. Kalau adik-adik yang hitam itu bumi ya. Kemudian di arah timur itu ada adik-adik warnanya putih ke kuning-kuningan ya. Wujudnya persis seperti kamu. Kemudian yang di arah selatan warna merah itu darah getih, itu ada, itu adi-hari ya, itu adi-hari. Dan segala sesuatunya jika yang mempunyai kodam itu bisa berwujud, bisa disuruh apa saja, bisa diajak sholat, bisa diajak sembahyang, ayo doa nyembah Tuhan Yang Maha Esa, ayo supaya aku cepat dikabulkan. Karena secara logika, secara matematika, jika kita berdoa tanpa kerjasama dengan goib itu lebih lama nalanya kan gitu. Tapi kalau kita kerjasama dengan kodam goib kita, otomatis lebih cepat. Karena apa? Tuhan Yang Maha Esa itu kan goib, tidak terlihat. Kodam goib itu kan goib. Jadi goib dengan goib akan mempercepat kabulnya doa hajat kamu. Ya, itu saja. Silahkan yang bagi ingin melihat wujudnya. Dan ini adalah tempat-tempat untuk semedi itu naik sana. Itu ada tempat semedi naik sana. Jadi naik tempatnya sana itu. Untuk tempat-tempat semedi ya. Bersemedi di sana itu tinggi sekali tempat bersemedi ya. Ya. Saya ucapkan salam rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.